Ya, Salam, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah Engkau Allah Elohim Adonai Yeshua Mashiach. Dan terpujilah Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, beri hikmat bijaksana-Mu, begitu juga yang mendengar maupun terlebih kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau bawa satu tema, yaitu perkataan yang menyenangkan. Memang perkataan yang menyenangkan itu bukan daripada intonasi atau kelembutan, tapi perkataan yang menyenangkan itu adalah perkataan yang lahir dari hati yang murni dan terdalam. Bukan karena dibuat-buat, bukan karena ada motivasi. Tapi perkataan yang menyenangkan itu adalah perkataan kebenaran. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Perkataan yang menyenangkan membuat hati bersukacita, baik yang mengatakannya maupun yang mendengarkannya. Bahkan dia katakan di sini di dalam Amsal 16 menjadikan obat bagi tulang-tulang kita yang sakit, dan juga pastinya menyembuhkan banyak penyakit dalam diri kita, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, perkataan yang benar itu adalah perkataan yang lahir dari hati yang tulus dan murni. Jadi kalau perkataanmu menyenangkan tapi tidak lahir dari lubuk hati yang paling dalam, itu tidak menyenangkan sebenarnya. Itu hanya menyenangkan telinga, tapi tidak menyembuhkan tulang, bahkan tidak manis seperti madu. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan membagikan firman Tuhan, kita belajar bersama-sama. Dan di dalam Efesus 5 ayat 3 dan 4 dia katakan begini, dia awali dengan tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi percabulan, rupa-rupa kecemaran disebut saja jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan kotor yang kosong, sembrono, karena hal itu tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapan syukur yang akan keluar dalam lubuk hati kita. Jangan sampai dari mulut kita sebagai umat Tuhan yang terus memuji Tuhan, keluar kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, mengutuk, kata-kata yang dipenuhi dengan kebencian, fitnah, dan dapat menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan diri kita, keluarga, gereja, bahkan juga konon menghancurkan dunia karena perkataan. Nah, di dalam Efesus 4:29 dia katakan jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Itu kata Efesus di dalam surat Paulus kepada Efesus. Nah, oleh karena itu kata-kata kotor sebisa-bisanya kita hindari, bahwa kata-kata tersebut sebenarnya tidak menyenangkan, kata-kata kotor, kenajisan dan sebagainya. Dia katakan tadi disebut saja di antara kamu jangan. Tapi ucapkanlah syukur, kata-kata yang luar biasa dan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Kata-kata yang memuliakan Tuhan adalah kata-kata yang lahir dari lubuk hati, dan kata-kata yang manis, yang menyenangkan setiap orang harusnya juga lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, kita akan membahas Amsal tadi, bahwa dikatakan bahwa di dalam perkataan menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Nah, kita akan melihat bahwa bagaimana cara mengucapkan perkataan yang menyenangkan itu. Ada 3 cara, ada 3 kebenaran bagaimana cara kita mengucapkan perkataan yang menyenangkan itu. Yang pertama adalah perkataan lemah lembut.
Nah, definisi lemah lembut di sini banyak orang menganggap itu lemah gemulai. Lemah lembut di sini dia katakan di dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah inti daripada jawaban itu. Bukan intonasi, tapi jawaban lembut di situ adalah jawaban yang memang sebuah jawaban yang membutuhkan jawaban. Bukan apa yang dijawab, apa yang ditanya, apa yang dijawab, ya nggak nyambung. Tapi jawaban yang memang itu jawabannya, itu jawaban lemah lembut namanya. Dan perkataan yang pedas membangkitkan marah, karena perkataan yang pedas ini itu tidak nyambung, karena lain yang diomongkan, lain yang diomongin, sehingga kemudian terjadi salah paham. Itu jadi pedas. Jadi perkataan yang lemah lembut di sini adalah perkataan yang memang membutuhkan jawaban, sehingga jawaban itu seperti baut dan skrup nih. Ada baut. Kalau bautnya pas, itu sudah oke, nggak ada masalah. Tapi kalau bautnya nggak pas, itu sakit diputar, bahkan keluar api kalau dipaksakan. Nah, perkataan yang lemah lembut di dalam Amsal ini terjadi karena hati dan pikiran kita serta mulut kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh roh kebenaran, dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga apa jawaban kita itu sesuai fakta dan bukti. Bukan jawaban sembrono, bukan jawaban fitnah, apalagi jawaban bohong. Itu bukan perkataan lemah lembut, tapi perkataan yang jujur, yang memang membutuhkan sebuah jawaban yang jujur. Nah, itu yang didefinisikan di dalam Amsal 15 ayat 1 tentang perkataan yang lemah lembut. Yang kedua adalah kita lihat adalah perkataan yang ramah. Di dalam Amsal 15 ayat 26 berkata, rancangan orang jahat adalah ujian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Wah, ini hebat lagi nih. Rancangan orang jahat adalah ujian bagi Tuhan. Karena dia merancang, Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan harus memastikan bahwa rancangan itu bisa dibuahkan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Apa maksudnya? Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Karena waktu orang mengatakan dari lubuk hati yang terdalam dengan ramah, Tuhan tahu isi hati. Orang yang perkataan dipenuhi dengan keramahan dan memberkati banyak orang dengan jujur, tentu itu adalah sebuah kesucian yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Perkataan yang ramah itu katanya suci. Dan sesuatu yang suci itu tentu berasal dari Tuhan. Dan sesuatu kesucian itu akan menjadikan situasi menjadi teduh. Situasi menjadi enak. Nah, yang pertama tadi, jawaban lemah lembut itu adalah jawaban yang pas dengan apa yang dibutuhkan. Bukan diambil jawaban lain seolah-olah itu benar. Itu bukan ramah. Yang kedua adalah perkataan yang ramah. Itu adalah perkataan yang lahir dari setiap hati yang paling dalam karena dirancang dari dalam hati. Di dalam perjanjian baru, di dalam Efesus 4 ayat 32 dia berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itu yang kedua adalah perkataan yang ramah, karena perkataan yang ramah itu adalah perkataan yang suci di dalam Amsal 15 ayat 26. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami sebuah pemulihan kebenaran di dalam diri kita sehingga lahir perkataan ramah, suci, dan lahir sebuah jawaban lemah lembut dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan jawabannya, bukan jawaban yang tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah dia katakan di dalam ayat tadi, sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang. Nah, perkataan-perkataan seperti itu Amsal 16:24, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Berarti saudara lihat, madu itu sesuatu yang banyak manfaatnya. Madu itu sesuatu yang murni, ya, diambil dari alam oleh lebah, dan kemudian karena makanan lebah itu sari-sari daripada bunga, maka lahirlah madu. Dan seperti itulah perkataan-perkataan yang
membutuhkan jawaban dan perkataan suci. Dan apa yang terjadi sangat bermanfaat bagi diri Anda dan saya untuk membangun diri kita sehat jasmani, sehat rohani, membangun orang lain, memberkati orang lain, memberkati keluarga, lingkungan, memberkati pasangan saudara, dan memberkati orang lain. Kenapa? Ingat yang dikatakan tadi, bahwa perkataan lemah lembut itu adalah perkataan yang tepat jawabannya. Dan yang kedua adalah perkataan yang ramah, itu adalah perkataan yang suci. Hanya orang-orang yang suci hatinya dan penuh dengan kebenaran oleh kuasa Roh Kudus dan Kristus yang bisa melakukan ini. Jadi tentu kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah terima Yesus dan pengikut-pengikut Yesus, saya yakin kita akan terus belajar dengan jawaban lemah lembut dan perkataan ramah, sehingga berguna. Dia katakan yang ketiga, bisa mengobati tulang-tulang, bahkan manis bagi hati, dan berguna dalam kehidupan untuk menjadi alat Tuhan. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan kepada kita. Tetap kita semangat. Mari kita terapkan perkataan-perkataan yang manis didengar dan perkataan-perkataan yang suci, yang seperti yang dikatakan firman tadi. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini yang saya bisa sampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih oleh kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami mau terapkan. Kami serahkan hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dan juga umat-Mu, teman-teman kami yang bersama-sama dengan hamba-Mu. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan permohonan kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.